Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya memasuki minggu kedua ya, bulan Mei. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema, kejutan inilah yang bakal terjadi ya. Jadi bisa dikatakan kalian nanti akan mendapatkan kejutan apakah itu ya, entah kejutan baik ataupun buruk ya, kira-kira seperti itu. Tetap di 3 hari ke depan ya, saya mulai hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah di 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya tanggal 10 sampai tanggal 12 Mei ya. Oke, bagaimanakah nantinya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, next ya, lanjut setelah jeda bergu. Tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Gemini. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu ke 2 bulan Mei ya. Gemini asmara, di sini ada 9 pedang. Ini kenapa dengan Gemini ya? Ini ada seseorang terbangun dari tidur ya, dan di sampingnya ini ada gambar 10 pedang ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk 7 of Cup. Ada seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil ataupun angan-angan ya. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya untuk asmara. Ini kelihatannya asmara Gemini sedang lagi bermasalah ya di sini ya. Gitu. Entah mungkin dulu ataupun kemarin, yang jelas masalah ini kelihatannya banyak yang belum beres gitu loh. Banyak yang belum terselesaikan, bisa dikatakan kalau seumpama status itu menggantung di sini. Belum ada kejelasan. Nah, inilah yang membuat Gemini seakan-akan selalu berpikir ya, selalu merenung ya. Kok tidak ada kejelasan, kok masih belum menemukan solusi untuk mendapatkan asmara yang stabil di sini. Seakan-akan apapun di sini Gemini kurang bisa nyaman ya, entah secara suasana pemikiran maupun suasana kebatinan ya di sini. Ini saya rasakan apa ya, seakan-akan belum menemukan ketenangan.
Nah gitu loh. Karena apa? Karena sedang dihantam sebuah problem ataupun sebuah konflik di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Nah, di sini jelas. Di sini menandakan apa? Di sini menandakan bahwa mungkin masalah Gemini ini apa ya? Katakanlah tidak satu lah di sini. Dalam arti gini loh. Entah itu perselingkuhan bisa, terus ketidakjujuran juga bisa ya di sini gitu loh. Terus mungkin ada sebuah ingkar janji juga bisa. Ya, makanya di sini seakan-akan Gemini ini bingung gitu loh. Ya, mana yang harus diambil sebuah tindakan ataupun keputusan. Sedangkan masalah ini ketika tidak segera diambil keputusan, ini yang membuat kalian bertambah bingung di sini. Nah, gitu. Karena saya rasakan banyak loh di sini gitu loh. Bisa saja problem yang sedang kalian hadapi ataupun masalah yang sedang kalian rasakan di sini, bisa saja di sini ada sebuah apa ya, kayak berhubungan dengan sebuah keinginan lah di sini gitu. Yang mungkin belum bisa tercapai antara kalian sama pasangan sehingga timbul beberapa konflik. Semoga bisa dipahami ya. Maka jelas kartu konflik ini memberikan bahwa adanya sebuah kebingungan yang dimana Gemini harus mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi bisa dikatakan asmara Gemini ini kurang lagi sedang baik-baik saja dan Gemini merasa apa ya, merasa kebingungan dengan adanya sebuah pilihan-pilihan gitu loh. Seperti yang barusan saya jelaskan. Artinya apa? Artinya ya itu tadi, mungkin antara keinginan kalian sama pasangan ini belum bisa apa ya, belum bisa klik. Ya, seperti itu ya, belum ada sebuah uh, satu tujuan lah, ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita deteksikan ya. Pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kartu utama muncul petunjuk 10 cup. Ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk death. Ada prajurit tengkorak melangkai mayat ya di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini kelihatannya banyak dari sahabat Gemini yang mungkin adanya sebuah angan-angan, adanya sebuah impian yang dimana ingin adanya sebuah perkembangan ya ataupun peningkatan. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Dan saya juga merasakan ya banyak dari sahabat Gemini yang mungkin sedang bekerja keras ya, yang sedang berusaha keras untuk mendapatkan apa yang selama ini menjadi target kalian. Lagi-lagi balik, entah itu secara target apapun itu ya, entah terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan, ini yang sedang kalian ingin capai gitu loh. Dan kalian menginginkan ini sebuah tercapainya sebuah ekspektasi. Kira-kira seperti itu ya. Cuman harap berhati-hati ya sobat ya. Karena di sini kartu kamu muncul death. Nah, death ini jelas ada residual energi yang dimana ini akan bisa berdampak baik secara tiba-tiba, juga akan bisa berdampak buruk juga secara tiba-tiba. Nah, jadi sekali lagi kartu yang utama di sini menggambarkan adanya sebuah angan-angan, adanya sebuah impian ataupun cita-cita, dan kartu konfirm ataupun kartu kedua ini melambangkan adanya residual energi. Bisa saja impian kalian ini cepat akan bisa terjadi ya sesuai keinginan kalian dan kalian akan bisa merasakan. Nah, begitu sebaliknya bisa saja apa yang sudah kalian harapkan, apa yang sudah kalian impikan ini bisa saja tidak sesuai ekspektasi. Nah, gitu loh. Artinya tidak sesuai kenyataan. Ada penurunan lah, ada masalah lah. Nah, seperti itu ya. Cuman apapun yang terjadi ya di sini tetap ketika muncul death ya, ketika memang nantinya kalian menghadapi sebuah masalah ataupun kurang bisa sesuai ekspektasi, ini Gemini disarankan jangan menyerah gitu loh. Tetap harus berani melangkah maju. Artinya tetap harus berani menyelesaikan sebuah masalah. Perkara nanti berhasil atau tidak dipikir belakangan. Yang penting kalian harus berani dulu untuk bisa mungkin mengambil keputusan lah ataupun mengambil sebuah tindakan lah. Intinya jangan sampai menyerah ya Gemini ya. Seperti itu ya. Ini nanti kita deteksikan. Untuk masalah keuangan ataupun rezeki Gemini, kartu utama muncul petunjuk dua. Ada wanita dikelilingi bunga, sama pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya di sini. Oh mantap.
Di sini kartu konflik muncul petunjuk The Lovers ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang keuangan ataupun rezeki, di mana di sini kelihatannya memang ada sebuah apa ya, ada kebutuhan yang cukup besar ya di sini Gemini ya. Ini yang saya rasakan. Cuman di sini saya juga merasakan ya, di samping kalian adanya kebutuhan yang besar, kelihatannya kalian banyak yang bersemangat ya di sini ya Gemini ya. Bagaimana cara untuk mencapai rezeki tersebut, bagaimana cara untuk mendapatkan keuangan sehingga apa? Sehingga kalian bisa menutup kebutuhan yang selama ini mungkin kalian apa ya, yang mungkin kalian harapkan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini di kartu drawat ya, garis besarnya kebutuhan yang selama ini belum bisa terpenuhi ya. Ini kelihatannya kalian akan bisa menutup ya, karena akan hadir sebuah kerezekian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konflik muncul petunjuk The Lover. Nah, ini melambangkan adanya sebuah keberuntungan yang luar biasa buat sahabat Gemini. Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian. Entah kalian nanti dapat rezeki dari mana. Yang jelas di sini seperti ada sebuah medan magnet dan itu akan bisa menarik rezeki buat kalian. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oh ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Mei ya, kejutan yang bakal terjadi. Apakah ada kejutan baik ataupun buruk ya di asmara kalian memasuki minggu kedua ini di 3 hari ke depan. Ini waspada ya untuk komunitas terbesar. Katanya komunitas terbesar energinya cukup kuat ya di sini ya. Artinya apa? Secara energi juga saya rasakan kurang baik karena memang ada sebuah penutupan aura sehingga membuat asmara kalian akan timbul konflik. Secara penerawangan juga sama. Banyak dari sahabat Gemini yang kelihatannya kebingungan gitu loh. Mau eh, apa ya? Mau dibawa kemana asmara ini ataupun asmara ini kok belum ada kejelasan. Intinya apa ya? Banyak kebingungan ini Gemini ya. Gitu loh. Banyak ketidakjelasan. Nah, seperti itu ya. Bisa saja tiba-tiba permasalahan itu hadir ya. Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba kalian datang masalah. Nah, itu yang saya maksud. Jadi bisa dikatakan masalah ini bisa saja munculnya secara tiba-tiba, bahkan mungkin sudah kalian rasakan saat ini. Nah, jadi harap waspada ya Gemini, untuk komunitas terbesar kelihatannya kurang bisa diuntungkan. Lanjut, kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Mei ya, kejutan yang bakal terjadi, apakah ada kejutan baik ataupun buruk di masalah pekerjaan di sini. Ini kelihatannya 50-50 ya Gemini ya. Bisa saja yang 50% akan hadir kejutan ya, yang itu akan membuat kalian senang, ada peningkatan, ada perkembangan di situ sesuai ekspektasi kalian. Nah, begitu sebaliknya yang 50%-nya lagi bisa saja di sini stuck ya. Bahkan ada penurunan, bahkan mungkin kalian dirugikan secara pekerjaan. Artinya apa? Yang kalian harapkan, yang kalian targetkan ini meleset gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini terdeteksi 50-50 karena jelas kali ini Gemini tertembak di faktor pekerjaan. Nah, makanya saya sering mengatakan ketika satu titik dibiarkan ini bisa saja merambat kemana-mana. Makanya di asmara Gemini juga sering kacau karena di dalam diri kalian ada residual energi. Ya ini kan lagi-lagi balik sama sama kalian sobat. Kalian menyadari atau tidak? Makanya saya sering mengatakan masalah yang timbul, masalah yang hadir itu kan harus kalian apa ya? Harus kalian pikirkan, harus kalian rasakan dengan energi rasa dalam hati. Apakah ini masih logika atau tidak? Nah, kalian sendiri yang akan tahu jawabannya. Ketika masalah itu kalian rasakan di luar logika, ya jelas berarti kalian ada penutupan aura. Harus dilawan dengan sebuah energi. Harus dibuka kembali biar bagus.
Intinya di situ ya. Lanjut, kalau di masalah keuangan ataupun kerezekian, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua, ya, kejutan yang bakal terjadi, apakah ada kejutan baik ataupun buruk di sini? Ini selamat ya, untuk komunitas terbesar kelihatannya Gemini akan dihantam sebuah kerezekian, ataupun bisa saja keuangan kalian masih bersahabat gitu ya. Artinya Gemini masih tidak kekurangan ya memasuki minggu kedua ini. Ya syukur-syukur akan ada hantaman uang masuk, karena saya melihat tadi secara terang ini kelihatannya ada sebuah keuangan yang akan kalian dapatkan di sini. Atau dari mana datangnya? Karena saya rasakan seperti ada sebuah tarikan energi yang cukup kuat ya. Cuman ya lagi-lagi balik, ketika kalian tertutup aura ya, ya bisa saja mental ataupun bleset, karena jelas di sini dikonfirm, kartu konfirm muncul petunjuk dead di pekerjaan, artinya kalian sedang tertembak di masalah pekerjaan. Ini kan bisa merambat loh ya kalau tidak segera dinetral. Kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading. Energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Nah, ketika kalian penasaran, apakah memang betul sih Gemini seperti itu? Ya, biar tidak timbul tanya besar, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, ketika kalian ada kesulitan, saya akan membantu memberi saran, solusi, sampai ketemu titik terang. Apalagi ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang, hingga aura kalian bisa terpancar lagi, bisa mengeluarkan energi positif, dan akan bisa menarik sebuah keberkahan. Karena apa? Dinding penghalangnya sudah hancur dan aura kalian terbuka kembali. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya juga mengatakan biar kalian waspada untuk langkah selanjutnya juga. Dan biar lekas bangkit, lekas bergerak ya, agar bisa merubah nasib kalian gitu loh. Karena nasib tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis. Tetap ya, ada 3 poin kalau ingin merubah nasib. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, jangan pernah menyerah ya, cari orang-orang di bidangnya. Poin ketiga apa? Pertahankan, tetap pertahankan doa kalian, tetap pertahankan ikhtiar kalian. Pokoknya di situ jangan pernah menyerah lah sobat ya. Karena itu memang salah satu kunci untuk nasib kalian bisa berubah. Nah, setelah itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah, karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk merubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Intinya ya, ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi dengan bijak sobat, apalagi ini semua bersifat general reading ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.